ulang tahun mengingatkan kepada kita dan menyatakan kepada kita pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Bagi gereja kita, bangsa Indonesia ini, bahwa 37 tahun Tuhan menyertai kita, 80 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Maka saudara sekalian, ulang tahun berhubungan dengan sejarah, dan sejarah itu menceritakan apa yang terjadi. Ulang tahun, tanda dan bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih pagi ini kami dapat mensyukuri kebaikan Tuhan dalam rangka ulang tahun gereja Tuhan, gereja kami, dan juga hari kemerdekaan bangsa kami. Kami mohon Tuhan berkati dan biarlah firman Allah mengajar, mengarahkan kami sehingga kami semakin paham dan mengerti bahwa kami orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan dan bermanfaat bagi Tuhan dan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita pagi ini saya bacakan dari Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Allah untuk kita pada hari ini. Biarlah firman Allah ini menguatkan, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan hari istimewa buat kita warga GKRI dan juga untuk bangsa negara kita, karena hari ini kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selama 37 tahun gereja kita. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah atur, dan Tuhan sudah bawa kita sampai hari ini. Bangsa kita ke-80, kita syukuri karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari penjajah pada masa itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ulang tahun itu selalu berhubungan dengan sejarah. Dan sejarah itu menceritakan yang terjadi. Jadi tatkala saudara dan saya berbicara tentang ulang tahun baik pribadi, gereja, lembaga, bangsa, negara, dia selalu berhubungan dengan menceritakan tentang apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi dengan bangsa kita, apa yang terjadi dengan gereja kita selama 30 tahun ini. Kita semua memiliki sejarah hidup, baik susah maupun senang, duka dan riang, gagal dan berhasil. Itulah sejarah hidup kita. Semua orang mengalami, semua orang merasakan itu. Saudara sekalian, ulang tahun
mengingatkan kepada kita dan menyatakan kepada kita pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Bagi gereja kita, bangsa Indonesia ini, bahwa 37 tahun Tuhan menyertai kita, 80 tahun Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Maka saudara sekalian, ulang tahun berhubungan dengan sejarah, dan sejarah itu menceritakan apa yang terjadi. Ulang tahun, tanda dan bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Ulang tahun menjelaskan kepada kita, saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita, menyatakan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Itulah tatkala kita berulang tahun. Bangsa kita merdeka dari penjajah. Ada pejuang di situ, ya. Para pendahulu kita berjuang, mengorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan bangsa kita, membebaskan kita daripada penjajah. Saudara sekalian, sejarah hidup kita punya sejarah sendiri. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya tinggal di sini, dan sebagainya. Itulah sejarah hidup kita. Kita lahir, kita besar, dan kita hidup. Hidup dulunya hidup dalam dosa. Sekarang kita hidup di dalam Kristus. Sekarang kita tidak lagi hidup di dalam masa lalu kita, tapi kita hidup di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus, dan memuliakan Kristus. Itulah hidup kita sekarang. Hidup dalam Kristus dan bersama Kristus, bukan tanpa Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang dulu, kita dulu adalah orang yang terhukum, kita orang yang akan binasa, kita akan mengalami penderitaan, kematian yang kekal. Tapi sekarang kita di dalam Kristus, kita memiliki kepastian keselamatan, kepastian kehidupan kekal, kehidupan masa depan kita. Saya konsentrasi kepada ulang tahun gereja kita. Gereja kita, saudara sekalian, 37 tahun yang silam, itu Tuhan mulai. Pendiri gereja itu siapa? Pendiri gereja adalah Kristus. Yesus Kristus yang mendirikan gereja. Tapi Yesus Tuhan memakai manusia. Dia tidak bersendirian, tetapi dia dalam arti dia memakai manusia-manusia untuk melahirkan, untuk mulai suatu pekerjaan Tuhan itu. Kristus memulai dan Kristus memakai umat manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah itu ada yang memulai, ada yang meneruskan. Dia selalu berhubungan di situ. Sejarah selalu berhubungan, ada yang memulai dan ada yang meneruskan. Gereja kita 37 tahun yang silam, saya dengan pendeta rohani mengambil keputusan untuk melayani di sini. Kami meninggalkan pelayanan kami, bukan ada kasus, bukan apa, karena kami disuruh Tuhan untuk di sini. Setelah mengalami suatu pergumulan yang dalam, doa yang lama, dan Tuhan jelas berkata, pergi dan tinggalkan Jakarta, masuk ke sini. Nah, artinya saudara sekalian, Tuhan memulai, Tuhan memakai manusia dan memakai saya dan pendeta rohani bersama keluarga di sini. Dan setelah itu, apa anak-anak Tuhan lain, ya, para pendahulu kita yang mulai gereja, inilah yang dipakai Tuhan, Gereja kita dimulai dengan 2 keluarga, 2 bapak, 2 ibu, 2 anak. Itulah awal mula gereja kita. Tuhan dirikan, Tuhan pakai manusia. Nah, setelah itu saudara sekalian, bukan hanya 2 keluarga saja, tetapi keluarga-keluarga lain yang ambil bagian yang dipakai Tuhan untuk melahirkan gereja ini. Dulu kita di rumah jemaat di blok B, ya, 2 nomor berapa itu lupa saya. Sudah itu blok B2 nomor 9 kita kontrak di sana. Setelah itu kita
pindah di Blok A, kita beli secara kredit rumah itu untuk khusus tempat ibadah, dan kita digubuk di tempat ini sebagaimana ada di situ di kamar kita digubuk. Jadi suatu proses perjalanan itu, saudara sekalian, gereja kita cukup panjang. Anak-anak muda, para pendahulu, mereka mulai berbakti di sini. Malam-malam persiapan acara, mereka tidur di gereja ini dengan tempat yang gubuk, dengan tempat yang ya begitulah tempatnya yang serba sederhana. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, lahirnya gereja ini 37 tahun yang silam membutuhkan suatu pengorbanan, suatu harga yang harus dibayar oleh para pendahulu, termasuk saya bersama pendeta rohani. Kami bayar harga, kami tinggalkan, kami mendapatkan salary yang cukup besar di Jakarta, kami tinggalkan semuanya itu, dan kami memulai dengan tanpa sesuatu pun yang kami miliki. Nah, tetapi karena utusan Tuhan, disuruh Tuhan berangkat, dia berangkat. Kita tidak bergantung dengan apa yang kita punya. Kita tidak ditentukan oleh apa yang kita akan makan dan minum. Penting taat kepada panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mulai dengan keluarga tanpa apa yang akan didapat, ya. Mulai. Setelah itu kita maju terus, kita melayani. Saya dengan pendeta rohani, pagi kami keliling, sore malam kami keliling untuk memberitakan kabar baik, memberitahukan bahwa kita ada tempat ibadah di sini dan beribadah di sini. Tidak ada orang, 2 keluarga, 2 anak, belum ada sekolah minggu. Sudah itu beberapa masuk sekolah minggu. Setelah itu sekolah minggu, saudara sekalian, gereja ini Tuhan tambahkan, ya. Kalau kita melihat di situ, saudara sekalian, dalam foto itu bahwa ada satu pertambahan, ya, disiapkan bangku kursi kurang, terus bertambah. Nah, akhirnya apa yang terjadi di situ? Timbullah atau mulailah komisi sekolah minggu, ya, mulai dengan komisi wanita, ya, sesudah itu dalam perkembangan mulai dengan youth community-nya dulu pemuda. Sudah itu ada persekutuan kaum bapa. Dah. Itu dulu tidak ada. Sekarang ada dewasa muda. Semuanya itu adalah bagian daripada gereja ini. Dia tidak tersendiri. Dia tidak bisa terlepas di dalam gereja ini. Satu kesatuan. Mulai dari 2 keluarga, ada persekutuan sekolah minggu, ada persekutuan wanita, ada persekutuan anak-anak muda, ada persekutuan bapak-bapak, ada persekutuan dewasa muda. Satu bagian yang tidak terpisahkan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah dalam rangka kita memberitakan kabar baik sekaum kita, selepal kita, sekerjaan kita. Kita kumpul bersama-sama dengan komisi-komisi itu supaya kita dapat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil dan mengembangkan gereja Tuhan. Tuhan taruh kepada saya visi misi dan gereja kita, gereja memuliakan Tuhan dan bertumbuh. Konsepnya kita datang di sini beribadah bersama-sama untuk memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung. Maka kita berkumpul di sini sebanyak-banyaknya dan kita pergi sebanyak-banyaknya untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil. Kita bukan sekedar berkumpul, tapi tujuan kita jelas memuliakan Allah, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Orang dimenangkan bagi Tuhan. Itulah yang dipakai melalui komisi-komisi itu. Maka saya minta kepada kita semua saudara sekalian, konsentrasi kepada visi kita, tugas kita, yaitu memuliakan Allah dan memberitakan Injil. Perjalanan gereja kita, ya, untuk saya bersama keluarga, banyak hal yang indah. Indah itu bukan saja hal-hal yang menyenangkan dan memiliki sesuatu. Indah itu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, yang menciptakan suatu sejarah perjalanan hidup kita, perjalanan gereja kita, ya. Kami
tidak mau kembali ke Jakarta. Saya banyak tawaran untuk melayani dengan fasilitas lengkap, dengan segala macam yang dijanjikan dan diberikan. Tapi tidak, saya tidak ambil itu. Saya ambil di sini, meskipun kami dalam penderitaan tanda petik secara manusiawi, tapi itu yang dari Tuhan. Ya, saya sering katakan bagaimana perjalanan kami dengan anak-anak, dengan perjuangan mereka, kekurangan segala macam dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting Tuhan dan memuliakan Tuhan. Peristiwa kami datang ke sini itu tidak bisa dilupakan bagi keluarga kami. Kami pindah ke sini, putri baru lahir, ya, baru lahir dari Jakarta, dan kami pindah ke sini tanpa sesuatu apapun. Ya, tempat tidur saja saya sering katakan, saya minta kepada majelis kasur 1 untuk tempat. Ya, putri tidur waktu itu. Mengingat itu, satu sisi saya sedih juga, satu sisi juga bangga karena dimungkinkan Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya di dalam situasi semacam itu tidak pernah, saya banyak teman, banyak kawan, saya tidak menceritakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya ini, tidak. Minta ini tidak, apalagi minta. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya percaya Tuhan akan berbuat sesuatu dan berbuat. Lanjut dalam rangka kita dapat tanah, kita bangun gereja. Saya ingat ada jemaat, Pak, kita doa puasa, yaitu baru kali ini saya doa puasa dengan gemetaran, berpuasa. Anak-anak muda waktu itu mengelilingi tempat ini berdoa untuk pembangunan gereja kita di sini. Membangun mulai dari orang tua, ya, pria, wanita, anak muda, bekerja semuanya ambil bagian, semuanya dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Maka di sini dulu itu ada, mereka bilangkan, anak-anak muda katakan ini tiang pemuda, karena mereka yang mulai pakai begisting, pakai mengecor dan sebagainya di sini, di sudut sini. Ya. Ini tiang pemuda, karena pemuda yang membangunnya dan mengecornya itu. Nah, saudara sekalian, ini suatu sejarah yang bernilai, sejarah yang berarti, sejarah yang menjadikan berkat dari generasi ke generasi. Pembangunan gereja kita mulai dari gubuk, mulai sekarang ini, selama 10 tahun kita membangun gereja. 10 tahun baru kita bisa meresmikan. Lama sekali. 10 tahun. Karena apa? Karena kita bukan orang-orang yang punya uang. Kita bukan orang yang punya kemampuan. Waktu itu kita, Bapak Ibu, tidak ada yang punya mobil kecuali satu, keluarga siapa? Keluarga Gembira. Cuma satu-satunya yang punya mobil waktu itu. Semua tidak. Maka saudara sekalian, selama 10 tahun kita membangun gereja ini dan akhirnya jadi. Dari mana uangnya? Dari kita semua, dari sebanyak anak-anak Tuhan. Ada tiba-tiba dalam pembangunan, saudara sekalian, ya, ada yang telepon saya, Pak, kami mau kirim semen. Dikirim semen satu yang besar itu kan, berapa sak gitu, ada 200-an langsung dikirim di sini. Cara Tuhan, saya tidak kenal orang itu, saya tidak tahu. Nah, artinya saudara sekalian, Tuhan pakai manusia, tidak bergantung kepada manusia. Di dalam pekerjaan Tuhan, konsepnya semacam itu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, 10 tahun akhirnya jadi gereja ini. Kita berbakti sebagaimana kita berbakti sekarang. Banyak orang yang telah dipakai Tuhan, banyak orang yang telah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, artinya apa? Gereja ini tidak dari awal bagus dan baik dan nyaman-nyaman saja. Gereja ini tidak
dari awal senang-senang saja. Tapi gereja ini dimulai dengan suatu pengorbanan, kepercayaan dan keyakinan, kesetiaan mengikut Tuhan. Kita semua dipakai Allah, kita semua dipakai Tuhan, kita semua menjadi alat Tuhan. Mulai dari awal, orang tua, anak muda dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian saya ingin katakan sekali lagi, gereja kita ada, tidak langsung besar, tidak langsung banyak orang, tidak langsung dapat beraktivitas dengan seperti kita sekarang, tetapi membutuhkan suatu perjuangan, suatu upaya, suatu usaha dalam rangka kita mengumpulkan, kita menginjil, membawa, menginformasikan. Sifat kita menginformasikan gereja kita, ibadah kita ada di sini. Masalah datang dan tidak datang itu urusan Tuhan. Nah, saya dan saudara di sini, kita berbakti di sini, kita semuanya atas dasar bahwa disuruh Tuhan, diutus Tuhan, ditempatkan Tuhan untuk melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Ya. Saya pikir kita tidak ada yang disuruh, kita diantar Tuhan ke tempat ini. Ada yang melalui teman, ada melalui orang tua, tapi yang jelas kita datang kemari disuruh Tuhan, diutus Tuhan, berbakti dan melayani Tuhan di sini. Dah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau saya berpikir kalau untuk kedagingan saya tidak di sini waktu awal-awalnya, tetapi karena aku untuk memuliakan Tuhan dan taat kepada utusan perintah Tuhan, aku jalani apapun konsekuensinya. Di dalam pembangunan gereja ini saya ingin saksikan, saya dengan pendeta rohani untuk mengisi izin ini, itu waktu bulan puasa, saya ingat betul itu, karena izinnya susah 7 tahun 6 tahunan. Saya dengan pendeta rohani kami pergi subuh ke rumah bupati, karena saya pikir bupati bisa ditemui waktu sahur. Tapi kami datang dan disambut dengan yang orang di sana, Pak, tidak bisa bertemu dengan Bapak karena ini adalah waktu sahurnya. Saudara sekalian, upaya, yang penting upaya. Masalah berhasil dan tidak berhasil itu bukan urusan. Berhasil dan tidaknya urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Upaya. Nah, konsep saya, saudara sekalian, berupaya, bekerja, melayani semaksimal mungkin. Diberkati urusan Tuhan. Ya. Dan akhirnya dengan cara Tuhan, saya pergi ke Bandung ketemu teman saya, Pak Gumai, kita ketemu teman. Dan ketemu teman, baru di situ Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan indah. Nah, akhirnya apa? Di dalam sejarah ini, saudara sekalian, apa yang kita perlu pahami di sini? Yang perlu kita ingat yaitu ingat dan tugas kita. Apa yang kita ingat? Saudara sekalian, hidup kita ini ada asal mulanya. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Kita ada sampai sekarang ini. Ingat itu. Gereja kita ada asal mulanya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Ingat itu. Ingat. Yang berikut kita harus ingat dan tahu tugas kita. Ada orang yang berperan dan dipakai Tuhan. Ada para pendahulu, ada penerus. Ya. Saya katakan lagi, dalam gereja kita ada yang dipakai Tuhan, para pendahulu kita. Tetapi ada generasi penerus. Ini konsep kita. Itulah cara bekerja Allah. Dia tidak berhenti dengan satu zaman, tetapi dia selalu memakai setiap zaman itu. Maka saya ingin katakan, kita syukuri, kita sebagai orang tua, anak-anak muda dulu sampai sekarang sudah mulai tua ya. Ya. Kita dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan. Tapi generasi sekarang adalah generasi penerus perkembangan, pertumbuhan, pekerjaan Tuhan ini. Kita tidak sama. Di dalam kehidupan kita ada generasi pemula, ada generasi penerus,
Anak-anak muda sekarang merupakan generasi penerus daripada gereja ini. Generasi penerus. Generasi penerus dalam rangka meneruskan pekerjaan Tuhan, gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang memberitakan Injil Tuhan, menciptakan kesatuan dan kebersamaan. Saudara sekalian, saya belajar tentang sejarah gereja dan sejarah dunia ini. Perpecahan-perpecahan terjadi tatkala ada alih generasi. Saudara sekalian, saya pesankan kepada kita semua, secara khusus kepada generasi muda, kalianlah yang menjadi penerus gereja ini. Tapi saya minta jangan jadikan gereja di tempat kita ya untuk tidak bersatu. Jadikan tempat ini kita bersatu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Tugas generasi penerus meneruskan pekerjaan Tuhan yang telah dimulai oleh generasi para pendahulu. Ciptakan kebersamaan, ciptakan kesatuan, ciptakan kekuatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Yang berikut, saudara sekalian, apa yang menjadi yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita ingat yaitu kita memberi apa yang dapat diberi. Perjalanan gereja kita, saudara sekalian, saya katakan tadi tidak mudah, ya. Orang-orang kita sederhana semua waktu itu. Maka saya ingat tatkala kita meletakkan batu pertama, saya berkata kepada jemaat, dengan dana yang kita butuhkan 503 juta di tahun 93-an, saya katakan jangan lihat diriku dan jangan lihat dirimu, tapi kita lihat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang punya langit dan bumi ini, dan kita maju bersama dengan Tuhan. Maka ada persembahan teman dari Jakarta untuk gali pondasi sebesar 3 juta. Saya katakan dengan majelis waktu itu, kita mulai saja. Kita mulai gali pondasi dengan uang 3 juta. Teman-teman di Jakarta geleng kepala mereka, mana mungkin Pak Sajam dengan uang 3 juta. Kalau kami menunggu banyak uang, tidak mungkin kami mulai. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus. Nah, dengan demikian saudara sekalian, dari awal gereja ini ada yang memberi. Ada yang memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan apa yang ia punya. Memberi. Dari awal. Apa yang dapat diberi. Ya. Dengan demikian pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa maju. Ia memberi bukan kita saja, banyak teman, apalagi dalam pembangunan gereja banyak teman. Ada seorang ibu yang setia membantu kita. Perlengkapan musik di awalnya dari ibu seorang janda ini, dia memberi. Artinya saudara sekalian apa? Gereja kita dimulai dengan konsep memberi apa yang dapat saya beri. Saya lakukan apa yang dapat saya lakukan. Saya kerjakan apa yang dapat saya kerjakan di dalam rangkaian bingkai satu kesatuan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, melakukan pelayanan kita, ibadah kita, itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah pendeta, bukan perintah orang tua, tetapi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Melayani itu adalah perintah Tuhan, amanat Tuhan. Maka saudara dan saya, kita bagaimanapun juga harus ambil bagian. Kita berbakti, kita mau melayani, kita membawa jiwa ke gereja, ya, membawa jiwa. Itu perintah Tuhan. Dan jangan kosongkan gereja. Jangan kosongkan gereja. Ya. Saya ingatkan kepada pendeta Kaleb di Kalimantan, mereka ada pasca tidak ada ibadah di gereja. Saya bilangkan, Pak Kaleb, jangan ulangi lagi mengosongkan gereja. Ya. Acara boleh buat acara, tapi jangan kosongkan gereja. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ibadah kita kalau bukan situasi dan keadaan genting, jangan kosongkan gereja. Jangan kosongkan. Dan juga jangan ingin mengosongkan gereja. Saya ingat kata seorang anggota yang berbakti sama kita, dia ke gereja kita, hidup mati untuk Pak Sajamudin dan pendeta rohani. Saya merasa tersanjung. Setia banget ini orang. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan dia tinggalkan kita, dia ajakin beberapa jemaat kita untuk ikut dia.
Saudara sekalian, saya pesankan, kita kumpul sini bukan gereja kita, atau gereja itu bukan sarana untuk kita berteman dan mengajak orang untuk meninggalkan gereja. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, ciptakan kebersamaan, ciptakan kesatuan, ciptakan kekompakan, bawa jiwa bersama-sama ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan, dan kita berkumpul bersama-sama sebanyak-banyak untuk pergi memberitakan Injil sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, saudara sekalian, kesimpulan kita yang saya ingin sampaikan, saudara sekalian, kita semua warga gereja harus bersatu untuk memuliakan Tuhan. Kita semuanya tanpa terkecuali, senior dan junior, kita semuanya berkumpul dalam rangka memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan pergi untuk memberitakan, membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Bersyukur, kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dikatakan firman Allah, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Itulah jaminan kita, itulah Tuhan kita yang berkata, jangan takut, jangan khawatir, masih maju terus bersama dengan Tuhan. Syukuri Tuhan menyertai kita. Dan dalam rangka itu, saudara sekalian, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dan kekurangan dalam rangka agar kita kuat, agar kita teruji, agar kita mantap. Maka persoalan-persoalan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, membuat kita kuat, membuat kita tegar, membuat kita setia, membuat kita tahu bahwa apakah saya dan saudara teruji dan tidak. Setia. Persoalan bukan untuk memecah belah. Persoalan bukan untuk kita lari dari kenyataan. Tapi sekali lagi saya katakan, mengingatkan, memberitahukan, mengizinkan supaya saudara dan saya kuat dan setia kepada Tuhan. Kesimpulan yang berikut, terus menerus bawa jiwa. Kalau dulu di zamannya awal itu, ya, Pak Otosuit, Pak Nenggolan, mereka buat bangku, ya, kurang bangkunya, ya. Kalau sekarang acara hari ini kita turunkan bangku-bangku, kursi-kursi yang ada semua kita pakai. Tapi minggu-minggu masih kita belum, ya, belum. Sudah sekalian, kesempatan ini, kesempatan kita hidup, kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ke gereja kita. Dan yang berikut sebagai kesimpulan kita, setia, jangan meninggalkan Tuhan dan pelayanan, ya. Dan rangka kita berulang tahun, saya ingatkan kita, sejarah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diminta setia, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan persekutuan di dalam gereja kita. Setia. Orang-orang gereja kita di awal, orang-orang yang setia, ya, orang-orang yang setia. Para pendahulu kita adalah orang yang setia, orang-orang yang tulus, bukan bolos. Orang yang tulus, mereka menyembah Tuhan, kami melayani Tuhan, kami menjadi tulus. Ya, maka saya dengan perintah rohani, kami tidak pernah apa-apa, tidak ada uangnya gereja ini apa-apa, kami melayani tulus. Yang melayani juga semacam waktu itu tulus, semua memberikan, semua beri sesuatu. Maka saya minta, kalau generasi para pendahulu tulus, saya minta generasi penerus menjadi anak-anak Tuhan penerus, orang-orang yang setia dan tulus memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Akhirnya saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan, tidak akan meninggalkan kita di dalam perjalanan ini, ya. Kesulitan demi kesulitan bisa terjadi, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan, itulah perkataan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu,
Saya mengajak dan kita semua, tatkala saudara dan saya mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu pergumulan dan beban, itu pertanda Tuhan izinkan kepada kita agar kita teruji, agar kita tahu kekuatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam melayani Tuhan dan bekerja kepada Tuhan. Kesetiaan. Ya. Saya bersyukur dari awal gereja kita orang-orang yang setia. Dulu di zaman-zaman di awal itu ada gereja-gereja yang menyiapkan kendaraan untuk mengangkut orang-orang dari rumah mereka ke tempat ibadah. Kesimpulan saya dan para majelis waktu itu, kita tidak perlu. Biarlah yang datang dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Maka sampai hari ini, dari awal sampai hari ini kita tidak menyiapkan apa seperti ikut-ikutan dengan orang. Kita apa adanya sebagaimana kita ada. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Oleh sebab itu umat Tuhan, arahkan dirimu kepada Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Arahkan segala-galanya untuk kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaanmu, pembenaranmu bagi kami. Berkati kami, tolong kami, teguhkan kami, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami, firman Allah dalam nama Yesus Tuhan. Amin.